Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka melalui acara spesial ini di Batik TV yang tercinta, kajian-kajian yang saya sampaikan terkait dengan hadis Arba'in Nawawi. Sebelumnya saya ajak bersama-sama, kebetulan ini masih berada di bulan Rajab, yaitu dengan memperbanyak doa sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tiga hal. Yang pertama, agar diberikan keberkahan di bulan Rajab, kemudian diberikan keberkahan di bulan Sya'ban, dan yang ketiga, diberikan panjang usia, dapat berjumpa di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga di bulan Rajab ini kita senantiasa istiqomah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala biar tidak lupa, maka ba'dal maktubah, sehabis menjalankan sholat 5 waktu, dibaca Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Semoga apa yang menjadi harapan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam tak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua diakui sebagai umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis Arba'in Nawawi hari ini yaitu hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul hadi asyara, utawi iki iku hadis kang kaping 11. An Abi Muhammadin, saking Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, rupane Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhuma. Qala, ngendika sapa Abu Hasan, hafidtu apal sapa ingsun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka.
Ada yang mengatakan da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Keduanya artinya sama. Da' tinggalo siro ma ing barang yaribuka kang mamangake apa ma ing siro ila ma marang barang la yaribuka kang ora mamangake apa ma ing siro. Rawahu nyeritakake ing hadis sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Kala dawuh sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi, hadisun utawi iki iku hadis iku hasanun, hadis hasan, sahihun tur sahih. Pemirsa Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Muhammad yang mempunyai nama Hasan bin Ali bin Abu Thalib, yaitu cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya beliau hafal apa yang pernah disabdakan oleh kakeknya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Hadis ini kelihatannya remeh, dalam artian singkat, padat. Tapi kalau dijabarkan, ini mempunyai makna yang amat sangat luas. Da'ma yaribuka, tinggalkan apa-apa yang meragukanmu. Ila ma la yaribuka, dan pindah kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. Maka untuk membahas hadis ini kita lanjutkan setelah iklan yang mau lewat ini. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan sekali lagi. Hadis ini kelihatannya pendek, tapi memiliki makna yang luar biasa. Karena ini secara umum menjelaskan hal apapun. Apapun yang meragukan, maka tinggalkan dan kita ganti sesuatu yang tidak meragukan. Contoh sederhana, semisal kita mau bepergian, Pak lungo apa ora yo, Pak lungo apa ora yo. Maka kalau kita ragu-ragu, baiknya ya tidak usah pergi, cukup stay at home, di rumah saja. Kira-kira aku arep sekolah nanggon ngendi yo. Ini kalau kita ragu-ragu, ya maka ada solusi, yaitu dengan cara menjalankan sholat istikharah. Tapi kalau itu berkaitan dengan sebuah keyakinan, maka tanpa istikharah pun kita bisa mengetahui jawabannya berdasarkan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pokoknya segala sesuatu yang hati kita itu ragu-ragu, maka baiknya kita tinggalkan, tidak usah kita kerjakan. Tapi kalau kita memang ingin kepastian, maka ada solusi, yaitu dengan cara menjalankan sholat istikharah. Tapi perlu diketahui, yang namanya sholat istikharah itu adalah sholat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan sebuah petunjuk tentang kebenaran. Jangan diartikan bahwa sholat istikharah itu golek impen. Kalau istikharah itu sekedar golek impen, nanti bisa bahaya. Karena terkadang dengan kita menjalankan sholat istikharah, petunjuk kebenaran yang Allah berikan kepada kita itu melalui jalan yang berbagai macam. Terkadang bisa melewati mimpi,
terkadang bisa melewati kabar dari orang lain, atau juga kita mengetahui dengan melihat mata kepala sendiri. Nah, biasanya istikharah itu sering dilakukan oleh saudara-saudara kita yang menghadapi dua persoalan pilihan yang keduanya sama-sama imbang. Semisal tadi saya contohkan, iki Pak sekolah nang ndi yo? Sekolah A apa sekolah B? Sekolah A ini baik, sekolah B ini juga baik. Kira-kira yang mana ya? Maka baiknya istikharah. Kira-kira ini lulusan ini anak saya mau saya pondokkan kemana ya? Pondok A atau pondok B? Semua pondok baik. Maka untuk menentukan pilihan yang tepat dengan cara sholat istikharah. Terlebih-lebih orang-orang yang mau menentukan pilihan hidupnya, mencari pasangan suami atau istri, maka ya diperlakukan yang namanya sholat istikharah. Kira-kira Pak sing Siti apa sing Dewi ya? Siti ge putih, nek Dewi ireng seumpamane. Tapi Siti punya kelebihan seperti ini, Dewi juga punya kelebihan seperti ini. Maka yang paling cocok yaitu dengan menjalankan sholat istikharah. Sholat istikharah yaitu sholat yang dilakukan ketika kita dihadapkan dua persoalan yang kita tidak bisa menentukan pilihannya. Dengan sholat istikharah, fa insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan hati kita sehingga kita melihat baik dengan lewat mimpi atau juga informasi dari orang lain atau justru keyakinan di dalam hati kita itu muncul. Nah, itu berarti sholat istikharah kita fa insyaallah telah berhasil. Nah, kalau kita sudah menemukan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat istikharah kita, maka akal kita jangan kita gunakan, tapi mantapkan hati kita lewat pilihan yang Allah berikan. Saya pernah mendapatkan ijazah dari seorang kiai, dan kebetulan beliau adalah abah saya sendiri. Karena kebanyakan orang itu inginnya instan, yang sekali sholat istikharah harapannya langsung diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka abah saya memberikan sebuah ijazah agar kita bisa melihat petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau boleh dikatakan cashback. Kita langsung instan asalkan hati kita itu mantap, yaitu dengan cara menjalankan sholat hajat 2 rakaat. Sholat hajat 2 rakaat dilakukan waktunya bebas, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bahkan bisa malam. Akan lebih baik kalau dilakukan di sepertiga malam. Setelah kita menjalankan sholat hajat 2 rakaat, terus kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya berdoa, terserah dengan menggunakan bahasa apapun. Yang jelas kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan petunjuk. Setelah doa kita sampaikan, maka kita wasilah terlebih dahulu membaca suratul Fatihah. Yang pertama dikhususkan kepada baginda Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Sultanil Auliya Asy-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Yang ketiga kedua orang tua kita. Dan yang keempat adalah orang yang memberikan ijazah kepada kita. Setelah wasilah kita baca, Fatihah kita kirimkan, maka masih ada selanjutnya, tapi berhubung ada yang mau lewat, kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini.
Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pemirsa yang ada di rumah masih ingin mendengarkan kelanjutan dari ijazah abah saya. Setelah kita sholat hajat 2 rakaat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kemudian membaca suratul Fatihah dengan wasilah Nabi kita, wali, orang tua kita, dan orang yang memberikan ijazah kepada kita. Baru selanjutnya ada zikir atau wirid atau doa yang perlu dibaca. Yang pertama adalah membaca suratul Fatihah 3 kali. Tentunya dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim dan ditutup waladhdallin amin. Setelah itu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, juga dimulai dari Bismillah sampai akhir ayat. Setelah itu membaca surat Al-Falaq juga 3 kali, dimulai dari Bismillah juga. Kemudian membaca surat An-Nas 3 kali dan dimulai dari Bismillah juga. Setelah itu membaca ayat kursi 3 kali, dimulai dari wa ilahukum ilahu wahid ya. Walaupun ayat kursi itu dimulai dari Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, tapi ini dianjurkan dari wa ilahukum ilahu wahid. Setelah ayat kursi 3 kali selesai, terus kemudian membaca sholawat Nabi 11 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu semua dibaca, maka kita dianjurkan membuka Al-Quran. Tapi cara membuka Al-Quran dengan menutup mata dan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan dibuka seperti orang meraba di tengah-tengah. Jadi kita tidak tahu mau dibuka halaman berapa, yang penting kita buka. Nah, dari menutup mata membaca Bismillahirrahmanirrahim, di dalam hati kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sekolah yang A ini bagaimana? Ya Allah, si Dewi ini bagaimana? Ya Allah, pekerjaan saya ini bagaimana? Apa yang menjadi pilihan disebutkan di dalam hati. Baru setelah Al-Quran terbuka, kita buka kembali 3 lembaran. Contoh, ini kita buka seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Baru dibuka lagi 3 lembar. 1, 2, 3. Nah, setelah 3 lembar, di lembaran yang paling kanan itu dicari huruf kha dan juga huruf shin. Tentunya kita tidak hanya sekedar mencari huruf kha dan shin, tapi biar kita dapat pahala, Al-Qur'annya juga dibaca. Tidak serta-merta kha piro ya enggak, tapi dibaca dulu. Ketemu ada kha, kita catat 1. Ketemu ada shin, kita catat 1. Terus sampai selesai, jumlah kha-nya berapa, jumlah shin-nya berapa. Lah inilah jawaban yang Allah berikan kepada kita. Kha itu diambil dari kata khair, artinya baik. Sementara shin itu diambil dari kata syarrun, yang artinya jelek. Berdasarkan yang saya dapat dari abah saya, jika kha-nya itu lebih banyak, fa insyaallah, maka apa yang kita tentukan dengan memilih itu insyaallah baik buat kita. Tapi jika ternyata shin-nya yang lebih banyak, maka itu kurang baik. Maka setelah kita melakukan istikharah yang model abah saya berikan, hati ini kemantapannya harus benar-benar ditanamkan. Jangan sampai kita sudah istikharah, loh kok pilihannya orang sesuai karepe nyong. Nah, ini kadang-kadang orang seperti itu.
sudah sholat istikharah, tapi ternyata masih menggunakan logika. Kalau kita sudah istikharah, logika kita abaikan, kita tinggalkan. Kita pilih apa yang menjadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, saya tidak hanya berbicara, tapi sudah berulang kali mengamalkan ketika mendapatkan atau pilihan-pilihan yang meragukan di dalam hati. Dengan saya sholat istikharah melalui ijazah yang abah saya berikan, yaitu sholat hajat 2 rakaat dan membaca dan lain sebagainya, itu alhamdulillah sampai sekarang pilihan-pilihan yang menurut saya itu meragukan antara A dan B, alhamdulillah Allah berikan yang terbaik. Maka di kesempatan yang baik ini, pemirsa Mutiara Batik TV, Mutiara Hikmah Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ijazah dari abah saya ini juga saya berikan kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah dengan cara mengucapkan qabiltu bersama-sama. Saya ulangi, ketika saya menyampaikan, saya berikan ijazah ini, pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV mengucapkan qabiltu, yang artinya saya terima. Bapak Ibu pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berikan ijazah sebagai bentuk istikharah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan petunjuk yang baik dengan melalui sholat hajat dan membaca Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, ayat kursi 3 kali, dan juga sholawat Nabi 11 kali, kemudian membaca Al-Quran dengan dilihat lembaran paling kanan, huruf kha dan shinnya. Saya ijazahkan kepada pemirsa semua yang ada di rumah. Alhamdulillah, semoga hal ini bisa bermanfaat. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan kembali setelah segmen yang mau lewat. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah tadi sudah saya ijazahkan tata cara agar kita diberikan petunjuk ketika kita menghadapi dua pilihan yang sama-sama imbang, meragukan di dalam hati kita. Semoga itu semua bisa diamalkan oleh seluruh pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke persoalan, maka dari sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka." Ini semoga benar-benar bisa kita amalkan. Apa yang menjadi keraguan di dalam hati ini, baiknya kita tinggalkan. Jangan sampai yang ragu-ragu di dalam hati tetap kita kerjakan. Apalagi itu menyangkut dengan persoalan makanan ataupun minuman, ini halal atau haram, baiknya tinggalkan. Karena orang yang meninggalkan barang syubhat, fa insyaallah akan terhindar dari barang-barang yang haram. Nah, ini ya yang disebut dengan sikap warok, kehati-hatian kita. Yang kedua, dari hadis tersebut mempunyai makna kita harus meninggalkan keraguan-keraguan yang ada di dalam hati kita. Terlebih hal-hal itu menyangkut dengan persoalan-persoalan yang prinsip. Maka keyakinan di dalam hati ini harus kita tumbuhkan. Maka ada sebuah doa, yaitu ya muqallibal qulub,
sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini dengan memegang teguh agamamu. Jangan sampai kita sudah memilih agama Islam, agama yang terbaik, tapi kita sehingga kurang yakin, ragu-ragu, justru malah itu akan menyesatkan diri kita. Selanjutnya, apa yang kita kerjakan itu jangan sampai kesusu atau ceroboh. Maka sebelum kita menindaklanjuti apa yang kita kerjakan, maka baiknya kita renungkan, kita fikirkan. Nah, kalau kita tidak bisa merenung dengan sendiri, tidak bisa berpikir sendiri, maka kita punya banyak teman-teman di antara kita, ajaklah rundingan atau musyawarah. Musyawarah berunding untuk mencari hal yang terbaik, justru malah itu dianjurkan. Dan selanjutnya adalah kita harus berhati-hati dari sikap meremehkan terhadap urusan agama dan masalah-masalah bid'ah. Dan kemudian dari hadis tadi dapat disimpulkan bahwasanya jika kita berhati-hati, kita tanamkan keyakinan yang ada di dalam hati kita, kita tentukan pilihan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita kerjakan itu betul-betul memiliki nilai faedah dan bermanfaat bagi kita semua. Dan tidak hanya bermanfaat untuk masa yang sempit, tapi juga bermanfaat untuk masa yang akan datang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena zaman semakin carut marut seperti ini, teknologi berkembang yang semacam ini, segala informasi datang silih berganti, terkadang kita tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang fakta, mana yang hoak, mana yang benar, mana yang salah. Sebelum kita bertindak, sebaiknya hati-hati terlebih dahulu. Apalagi berita-berita informasi terkait dengan hal-hal semacam ini mungkin hanya ingin mencari popularitas, ingin menjatuhkan sesamanya, maka jangan sampai kita gegabah menjalankan hal-hal yang semestinya tidak kita lakukan. Kehati-hatian itu lebih kita utamakan. Dengan cara kita timbang, kita fikir, baru kita berbuat. Insya Allah itu akan menyelamatkan diri kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan marilah kita tutup kajian hadis Arba'in Nawawi yang 11 ini dengan membaca Rabbighfirli warhamni watub alayya. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat kita dan mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat ataupun dosa yang akan kita perbuat. Semoga kita semua diberikan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan dakirin hamdan syakirin hamdan yafi ni'amaka fi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salatan tunjina biya min jamil ahwali wal afat
wa taqaddilana biya jami'al hajat wa tutahhiruna biya min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biya indaka a'lad darajat wa tuballighuna biya aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa hassil maqasidana waqdi hajatina wa yassir lana umurana umurad dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Al-afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.